adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Tias Dewi Trisnawati dari Kota Cilegon, Provinsi Banten. Kali ini Kak Tias akan membacakan buku yang berjudul Dongeng Seru Asal-Usul Kota di Indonesia yang ditulis oleh Estari dan Retnowe. Buku ini diilustrasikan oleh Muhammad Isnaini dan penerbitnya adalah Mizan. Nah, judul cerita kali ini yang akan Kak Tias bacakan adalah Kota Banyuwangi. Di suatu hari, di sebuah hutan, hiduplah seorang raden yang bernama Raden Banterang. Raden Banterang suka sekali berburu. Hingga suatu ketika Raden Banterang berburu ke hutan, bertemu dengan seorang gadis yang cantik jelita. Dia bernama Putri Surati. Putri Surati sedang bersedih. Raden Banterang terkejut melihat Putri Surati sedang bersedih. Hingga akhirnya Raden Banterang mendekati Putri Surati. "Wahai adinda yang cantik, ada apa gerangan sehingga engkau menangis di sini?" Aku tertinggal dari keluargaku. Hingga akhirnya Raden Banterang mengajak Putri Surati tinggal bersama Raden Banterang di istananya. Tak lama kemudian mereka berdua menikah dan hidup bahagia. Raden Banterang sekalipun sudah menikah dengan Putri Surati, Raden Banterang tetap suka berburu ke hutan. Hingga ketika Putri Surati merasa bosan di istana, Putri Surati berjalan-jalan di pinggir istana. Putri Surati dikejutkan oleh seorang laki-laki berpakaian compang-camping. Hingga akhirnya Putri Surati berjumpa dengan sosok laki-laki yang berpakaian compang-camping tersebut. Ternyata laki-laki itu adalah kakaknya Putri Surati. Akhirnya mereka berdua bincang-bincang. Tak lama kemudian Putri Surati menceritakan bahwa Putri Surati sudah menikah dengan Raden Banterang. Betapa terkejutnya kakaknya Putri Surati yang bernama Rupaksa karena Raden Banterang adalah sosok laki-laki yang pernah membunuh kedua orang tua Putri Surati. "Surati, kamu tidak tahu siapa itu Raden Banterang? Dia adalah pembunuh ayahanda kita. Kita harus membalas dendam." Namun Putri Surati tidak mau membalas dendam karena Raden Banterang begitu baik hati dan menolong Putri Surati hingga Putri Surati tetap hidup hingga saat ini. Akhirnya kakaknya Surati memberikan sebuah ikat kepala dan berpesan agar ikat kepala tersebut disimpan di bawah peraduannya. Dan akhirnya suatu ketika Rupaksa menemui Raden Banterang yang sedang berburu di hutan. "Hai Raden Banterang, apakah engkau tidak tahu bahwa istrimu akan membunuhmu dengan bantuan seseorang?" Raden Banterang begitu marah dan akhirnya Raden Banterang pulang kembali ke istana dan langsung bertanya kepada Surati. "Wahai Surati, engkau ingin membunuhku ya?" Dan kemudian Raden Banterang membuka peraduannya dan ternyata benar ada ikat kepala di bawah peraduan Putri Surati. Wahai Kakanda, aku sangat setia kepadamu. Aku tidak mungkin membunuhmu, Kakanda. "Tidak mungkin, ini buktinya." Raden Banterang
menunjukkan ikat kepalanya kepada Putri Surati. Putri Surati mencoba untuk menjelaskan kepada Raden Banterang hingga akhirnya Putri Surati berkata seperti ini. Wahai Kakanda, aku sangat setia kepadamu. Aku rela mati untukmu. Jikalau nanti air sungai ini jernih dan berbau harum, berarti aku tidak bersalah. Namun sebaliknya, jikalau air sungai ini menjadi keruh dan berbau busuk, itu artinya Adinda bersalah. Hingga akhirnya Putri Surati menceburkan diri ke sungai dan tiba-tiba air sungai itu menjadi jernih dan berbau harum sehingga dikenal dengan kota Banyuwangi.